Saya kan kemarin, kalau teman-teman ingat ya, di perjumpaan kita kemarin, kita sempat ini ya, membahas mengenai bagaimana ataupun tahapan apa saja yang perlu dilakukan oleh seorang penulis yang baru merintis karir sebagai penulis ya. Nah, di sini salah satunya adalah yang sering saya ungkapkan di beberapa live kemarin, itu adalah bahwa teman-teman itu perlu banyak membaca ya. Banyak membaca itu adalah salah satu hal yang sangat penting dilakukan oleh seorang penulis pemula, yaitu dimana penulis itu tidak hanya tugasnya menulis, tapi tugasnya juga membaca ya. Tujuan membaca itu apa? Ada beberapa hal ya teman-teman ya, yang kemarin saya sampaikan adalah ketika teman-teman ingin melakukan riset ataupun penelitian, mencari bahan ataupun mencari data, mencari fakta, bahkan mencari ide, mencari imajinasi dalam menulis, kan teman-teman perlu baca juga kan ya. Makanya sebagai bagian dari kegiatan riset ya, membaca itu adalah suatu hal yang penting ya bagi teman-teman ketika memulai untuk menulis gitu. Dan akan tetapi memang ternyata tidak hanya untuk riset saja teman-teman ya, yang pembahasan kita malam ini kan menjelaskan bahwa membaca itu sangat penting bagi seorang penulis yang sedang merintis jalan sebagai seorang penulis ya. Jadi, dan tujuannya tidak hanya untuk mencari data, mencari informasi, tapi banyak hal yang bisa kita dapatkan, banyak manfaat yang bisa kita dapatkan ketika kita merintis jalan sebagai seorang penulis ya. Nah itu makanya kita perlu memahami kenapa kita perlu banyak membaca ketika kita sedang merintis jalan sebagai penulis pemula ya. Makanya kita akan bahas. Nah, kalau saya ulangi lagi secara singkat, yang pertama adalah kita bisa melakukan pengembangan keterampilan berbahasa ya, karena kita dengan banyak baca ya otomatis keterampilan bahasa kita juga semakin terasa ya, karena setiap bacaan yang kita baca itu pasti melatih kita, pasti ada nilai-nilai keterampilan bahasa yang bisa kita petik ya dari setiap buku ataupun novel yang kita baca tadi gitu. Dan yang kedua adalah pemahaman struktur naratif ya, karena kan setiap novel itu kan unik ya. Saya selalu bilang setiap novel itu unik, bahkan dari seorang penulis yang sama pun novel yang berbeda bisa jadi unik ya. Otomatis struktur narasinya, struktur berceritanya, alur ceritanya itu juga bisa unik ya masing-masingnya. Dengan kita banyak membaca sehingga kita bisa paham mengenai berbagai keunikan dari sebuah struktur narasi ya, dari sebuah alur cerita, sebuah novel, sehingga kita nanti ketika kita membuat sebuah novel, kita bisa mencari ataupun menentukan alur cerita ataupun struktur narasi cerita yang sesuai dengan novel yang kita tulis, juga alur cerita yang benar-benar itu membuat alur cerita yang menarik bagi pembaca ya. Itu manfaat yang kedua ya dari kita banyak membaca saat kita mulai menulis. Kemudian yang ketiga adalah kita bisa meningkatkan imajinasi dan kreativitas kita ya teman-teman ya. Otomatis teman-teman, dengan kita banyak membaca, wawasan kita dalam dunia terus menulis kan pasti meningkat ya. Otomatis kemampuan imajinasi kita dan juga mengolahnya secara kreatif dalam sebuah cerita, dalam sebuah alur cerita, dalam sebuah tulisan juga semakin terasa ya. Itulah fungsi lain dari kita banyak membaca ya saat kita mulai menulis gitu. Kemudian yang keempat adalah dengan kita banyak membaca juga kita bisa memahami banyak karakter psikologi ya dari tokoh-tokoh novel kita ya. Jadi kan kita kan baca ya, kita banyak baca kan, mungkin novel dari Andre Hirata, novel dari misalnya Terelie, novel dari Di Lestari, novel dari Ayu Utami, atau novel dari Lea Escudori dan para penulis lain. Kita jadi bisa paham tuh masing-masing kan pasti punya karakter, ciri-ciri khas tertentu kan dari tokoh-tokoh utama novelnya ya. Dan semakin kita banyak baca dari banyak penulis, kita bisa paham secara psikologis dan juga secara perkembangan karakter dari masing-masing tokoh di setiap novel itu dengan baik. Sehingga ketika saatnya kita menulis novel sendiri, menulis cerita pendek sendiri ya, kita bisa mengembangkan suatu karakter tokoh yang ini ya, suatu karakter tokoh yang unik, yang menarik, yang berbeda dengan penulis yang lainnya, sehingga otomatis secara emosional juga pembaca akan lebih menyukai novel kita ya. Jadi itu yang keempat ya. Kemudian yang kelima adalah dengan kita banyak membaca, otomatis kita bisa mempunyai wawasan yang lebih luas mengenai berbagai tema dan juga latar belakang budaya ya dari sebuah novel gitu. Otomatis ketika kita akan membuat novel sendiri ataupun membuat cerpen sendiri ya, kita bisa membuat tema yang beragam dan juga membuat latar belakang budaya yang beragam ya, karena wawasan pengetahuan kita tentang
berbagai tema novel ataupun cerpen dan juga berbagai latar belakang budaya dari novel atau cerpen itu juga sudah luas ya, sudah kaya ya. Itu yang kelima. Kemudian yang keenam itu adalah dengan kita banyak membaca novel dengan berbagai gaya penulisan, otomatis kita sambil belajar untuk menguasai banyak gaya penulisan ya. Sehingga ketika saatnya kita menulis novel, kita sudah bisa membuat gaya penulisan yang sesuai dengan target pasar kita gitu ya. Jadi misalnya kita ingin menulis untuk remaja ataupun kita menulis novel yang bertemakan kehidupan rumah tangga, cinta rumah tangga, yaitu kita bisa menyesuaikan gaya bahasa dari masing-masing ya. Jadi itu yang keenam. Kemudian yang ketujuh itu adalah dengan kita banyak membaca dari karya orang lain, kita juga bisa belajar kesalahan dan juga keberhasilan dari masing-masing novel ataupun cerpen tadi ya. Ya otomatis kita bisa tahu nih unsur-unsur apa saja yang membuat sebuah novel ataupun cerpen itu berhasil, ataupun juga unsur-unsur apa yang membuat sebuah novel ataupun cerpen tadi itu gagal. Nah, makanya kita berusaha hindari yang membuat gagal dan kita berusaha memperbaiki ataupun meningkatkan unsur-unsur yang bisa membuat berhasil dari novel kita itu, karena kita banyak membaca dari novel ataupun juga karya tulis orang lain. Itu yang ke-7 ya. Yang ke-8 adalah ya kita semakin meningkatkan kesadaran terhadap pasar buku ya. Artinya pasar itu kan berkembang ya temennya, tren tema dari sebuah novel itu berkembang ya. Saya pernah di beberapa live yang lalu menjelaskan mengenai tren novel ya, dari tahun 40-an sampai tren novel kekinian ya, dari mulai generasi baby boomer sampai generasi Z dan generasi alpha sekarang. Itu kan dari live tersebut kita bisa tahu ya bahwa dunia novel itu temanya selalu berkembang ya, sesuai dengan perkembangan masing-masing generasi. Nah, otomatis dengan kita banyak membaca karya orang lain ya, kita bisa tahu nih perkembangan novel saat ini seperti apa, sehingga kita bisa menyesuaikan novel yang kita buat dengan perkembangan pasar, perkembangan tren, perkembangan pembaca yang sedang ada sekarang ya. Jadi itu ya kurang lebih manfaat, 8 manfaat dari kita banyak membaca saat kita mulai menulis ya, saat kita mulai merintis jalan sebagai penulis. Nah,